Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Oh, nama-Mu terindah, nama-Mu berkuasa, nama-Mu dahsyat Tuhan. Yesus, Kaulah harapanku, Kaulah yang ku pegang selama ku hidup, oh Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan Tuhan, hanya Kau satu-satunya harapanku. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Dengan segenap hatiku mau menyembah-Mu, ingin memuji-Mu. Yesus, Yesus, ini hatiku ku berikan semuanya hanya untuk kemuliaan. Oh Tuhan, hanya Kau yang ku andalkan, Kaulah harapan kami Tuhan.
Engkaulah jawaban kami Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, sebab kita masih diberi nafas untuk menikmati dunia dan juga menikmati firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama menikmati firman Tuhan, kita doa dulu ya saudara. Bapa yang di surga, kami sedang menantikan firman-Mu, supaya dengan firman-Mu ini kami dapat hidup bukan untuk menikmati diri sendiri, tetapi hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan yang ingin saya sampaikan pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur, saudara. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Terang
sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan terang sudah terbit bagi orang benar. Ya, di situ ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Ya, satu yaitu benar bagi orang benar. Itu di dalam bahasa aslinya disebut bagi orang yang dibenarkan. Memang tidak ada orang yang benar, itu tidak ada, saudara. Di dunia ini memang tidak ada manusia yang benar, itu tidak ada. Semua orang sudah berbuat dosa dan tidak ada yang benar, kata Alkitab. Maka kata benar itu seharusnya dibenarkan. Dalam bahasa Ibrani disebut sadak, dan di dalam bahasa Yunani disebut dikario. Ria. Karena saya bukan ahli bahasa Yunani, mungkin mengucapkannya agak salah. Tetapi dari dua kata bahasa Ibrani dan Yunani itu mengandung pengertian yaitu dibenarkan. Jadi kalau dibilang orang benar itu tidak ada. Di dunia ini tidak ada orang benar. Lalu siapa yang membenarkan? Yang membenarkan itu siapa? Nah, ini pertanyaan yang saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ngerti. Ya. Siapa yang membenarkan kita ini? Yang membenarkan kita itu yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Waktu Tuhan menciptakan kita manusia, kita itu manusia yang dibenarkan. Manusia yang memang benar waktu kita diciptakan. Tetapi karena manusia tidak patuh pada firman Tuhan, maka manusia kena tipu dari kuasa kegelapan, lalu manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan sesudah manusia jatuh di dalam dosa itu, tidak ada kebenaran, itu tidak ada. Kalau ada manusia yang berkata, aku kulo benar, sebetulnya kata-kata itu adalah kata-kata manusia yang sudah jatuh dalam dosa.
Sebab tidak ada manusia yang sudah jatuh dalam dosa di dunia ini yang benar, tidak ada. Dan ayat ini berkata, terang sudah terbit bagi orang yang dibenarkan. Ya. Jadi saudara, orang yang sebelum dibenarkan itu hidupnya itu gelap. Karena saudara tidak merasakan itu, ya, dalam pengertian yang rohani, kita tidak bisa ngerti sebab manusia pada umumnya bukan manusia yang rohani. Jadi tidak ngerti, terang gelap itu tidak ngerti. Ngertinya cuma umpamanya matahari terbit itu terang. Ya, matahari tenggelam itu gelap. Itu yang kita tahu. Atau kalau lampu kita nyalakan itu terang. Tetapi lampu yang tidak dinyalakan itu gelap. Hanya itu saja yang kita tahu. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang beriman, ya saudara, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kesatu, kita itu harus mempunyai dasar pengertian bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu disebut terang sudah terbit. Orang yang percaya kepada Tuhan itu disebut terang sudah terbit. Lalu apa arti daripada pengertian ini? Artinya ya saudara, orang kalau berjalan di dalam terang, ya saudara pasti jelas. Tidak sampai saudara itu kesandung-sandung, kebentur-bentur. Ya, tetapi kalau orang berjalan di dalam gelap, ya tidak mungkin dia kalau tidak kebentur-bentur, tidak kesandung-sandung itu tidak mungkin gelap. Nah, ini menggambarkan ya saudara, manusia sebelum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu manusia digambarkan hidup di dalam gelap. Yesus Kristus bukan salah satu kepercayaan, tetapi Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu manusia yang benar. Tetapi karena melanggar akan hukum Allah, maka manusia itu menjadi orang yang tidak benar. Dan orang yang tidak benar itu, saudara, dikatakan hidupnya itu dalam gelap.
Orang yang hidup di dalam gelap bukan saja dia berjalan tidak tahu ada halangan apa di depan, itu tidak tahu. Bukan saja itu, tetapi orang yang hidup di dalam gelap itu tidak mengerti siapa pencipta kita, itu tidak ngerti. Siapa Yesus itu tidak ngerti. Siapa Yesus yang adalah Allah yang pencipta jagat raya, alam semesta, langit dan bumi, bahkan yang menciptakan manusia, tidak ngerti sebab gelap. Orang yang pikirannya gelap gak ngerti apa-apa. Nah, oleh sebab itu Alkitab berkata, terang sudah terbit bagi orang yang benar. Terang itu mau terbit bagi orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan itu ialah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sudah terbit terang. Jadi hidup kita itu tidak perlu mesti meraba-raba. Kalau saudara renungkan betul, hidup di dunia itu podo meraba-raba, tidak tahu apa ini benar atau salah. Apakah ini sandungan atau tidak? Apakah ini bakal membentur kita atau tidak? Tidak tahu. Gelap. Tetapi kenyataannya, saudara, manusia itu hampir hidupnya itu terbentur-bentur, saudara. Hampir hidupnya itu kesandung-sandung. Bukan hampir, tapi sudah terjadi bahwa hidup manusia itu gelap. Sebab dosa. Dosa itu karena manusia melanggar akan perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Tuhan berkata, ini pohon di Taman Eden. Di tengah-tengah ini ada pohon pengetahuan yang baik dan tidak baik. Jangan engkau makan buahnya. Nah, engkau makan buahnya itu engkau mati. Mati itu berarti terpisah dengan Tuhan. Terpisah dengan Tuhan itu berarti dosa. Dosa itu berarti gelap. Nah, kita yang percaya akan Tuhan sudah terbit terang. Lantas sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan terang itu? Loh, aku sudah percaya mbak Tuhan. Tapi uripku kok segini yang ngalami banyak kesulitan, banyak bahaya, dan kesakitan dan seterusnya. Nah, itu saudara perlu tanya pada diri sendiri. Apakah arti saya mengenal Tuhan itu? Mengenal itu bukan cuma tahu.
tetapi mengenal itu, mengerti siapa Tuhan pencipta manusia itu. Sehingga saudara-saudara, dalam hidup kita ini, kenapa Yesus mesti datang kembali ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia? Karena Tuhan itu sangat mencintai kita. Cuma kita ini tidak tahu kalau kita itu dicintai Tuhan. Ya? Karena kasih Tuhan kepada dunia ini, Yohanes 3:16, dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya akan dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ayo dengan renungan ini kita akan merenungkan, ya, sampai di mana kekristenan saya itu, sampai di mana, ya, banyak doa, minta kuasa Roh Kudus yang dikatakan penolong, Parakletos. Minta kuasa Roh Kudus itu memberi terang, menerbitkan terang dalam hidup kita, supaya kita ini tahu, oh, aku itu manusia yang berdosa, perlu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, Allah yang maha hadir. Aduh, saudara-saudara, kita mikirkan itu luar biasa. Oleh sebab itu minta supaya Roh Kudus berkenan memberikan terang di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya, kita akan sama-sama berdoa, minta Tuhan, berilah saya mengerti, ya, tentang kasih-Mu yang besar itu, supaya saya bisa seperti orang yang dalam kegelapan memperoleh terang hidup itu. Ya, ayo kita sama-sama berdoa, ya, dan doa dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami itu sering tidak mengerti, Tuhan. Ya. Tidak mengerti, tetapi tidak berusaha untuk mengerti. Tidak berusaha untuk mengerti karena kuasa kegelapan itu selalu mengganggu kehidupan kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan, demi nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberi kami mengerti, memberi kami kebenaran, supaya kami dibenarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.